Halo pendengar setia, malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah misteri dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Kisah ini dikenal dengan sebutan peti mati yang tak pernah tertutup. Semua berawal dari sebuah pemakaman sederhana. Hari itu langit mendung seakan ikut berduka. Seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo meninggal dunia di usia 70 tahun. Beliau dikenal sebagai orang yang pendiam, jarang bergaul dengan tetangga. Bahkan, sebagian warga menyebutnya penyendiri yang menyimpan banyak rahasia. Prosesi pemakaman berjalan seperti biasa. Para warga bergantian mengangkat peti mati menuju liang lahat. Namun, sebuah kejadian aneh mulai terasa ketika mereka hendak menutup peti itu. Setiap kali ditutup, terdengar suara gedebuk keras dari dalam. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya karena posisi jenazah yang kurang tepat. Mereka mencoba membetulkan. Tapi, anehnya suara itu terus terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang menolak peti tersebut ditutup. Beberapa warga mulai gelisah, bisik-bisik terdengar di antara mereka. Apa jangan-jangan dia belum benar-benar mati? Ucap seorang ibu dengan suara bergetar. Tapi tubuh Pak Wiryo sudah dingin, wajahnya pucat dan nafasnya jelas tak ada lagi. Mustahil jika dia masih hidup. Namun, suara itu tidak berhenti. Setiap kali tutup peti diturunkan, gedebuk, gedebuk, seperti seseorang yang mengetuk dari dalam. Suasana pemakaman berubah mencekam. Sebagian warga mundur perlahan, tak berani mendekat. Akhirnya, karena tidak ada pilihan lain, keluarga memutuskan menutup peti itu dengan paksa. Mereka mengikatnya dengan tali dan segera menimbunnya dengan tanah. Tapi, rasa takut sudah terlanjur menguasai hati semua orang yang hadir. Sore itu, pemakaman Pak Wiryo memang selesai. Namun, warga yang pulang membawa rasa tak tenang. Mereka yakin ada yang tidak beres. Dan benar saja, malam pertama setelah pemakaman, beberapa orang yang rumahnya dekat kuburan mengaku mendengar suara aneh. Seperti ketukan samar, seperti bisikan lirih yang keluar dari dalam tanah. Kisah inilah yang menjadi awal dari teror panjang, teror dari sebuah peti mati yang tak pernah benar-benar tertutup. Setelah pemakaman Pak Wiryo, suasana desa itu berubah. Hening tapi mencekam. Angin yang biasanya bertiup pelan, malam itu terasa dingin menusuk. Dan dari arah kuburan terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan area pemakaman mengaku mendengar suara lirih. Awalnya samar, hampir tak terdengar, seperti bisikan yang ditelan angin. Tetapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Bukakan aku." Ya, itulah yang mereka dengar. Suara parau, lemah tapi jelas berasal dari dalam kubur. Suara itu terdengar berulang-ulang, seakan seseorang yang terkubur masih berusaha keluar. Seorang bapak paruh baya, Pak Sastro, bercerita. Tengah malam, ia sedang duduk di teras rumahnya, mencoba mengusir kantuk dengan secangkir kopi. Saat itulah ia mendengar suara itu. Awalnya ia pikir hanya halusinasi, namun ketika ia menajamkan pendengaran, jantungnya langsung berdegup kencang. Bisikan itu terdengar lagi, memanggil namanya. "Sastro, tolong aku." Tubuhnya langsung merinding, kopi di tangannya hampir tumpah. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, tapi telinganya masih menangkap sayup-sayup suara dari kejauhan.
Bukan hanya Pak Sastro, 2 orang warga lain pun mengalami hal serupa. Besok paginya, mereka terlihat pucat dan tubuhnya lemas, seperti orang yang jatuh sakit. Anehnya, tidak ada gejala penyakit apapun, hanya badan panas dingin dan mulut mereka komat-kamit seakan mengigau. Desa mulai geger, cerita itu menyebar cepat. Orang-orang saling berbisik, menyalahkan cara pemakaman kemarin yang dipaksakan. Mereka percaya suara-suara itu adalah tanda kalau arwah Pak Wiryo belum tenang. Satu hal yang membuat keadaan semakin menakutkan adalah suara bisikan itu tidak berhenti. Malam kedua, semakin banyak warga mendengarnya. Ada yang mendengar panggilan nama, ada yang hanya mendengar ketukan, ada pula yang mendengar tangisan lirih dari arah kuburan. Malam-malam di desa itu berubah jadi teror. Orang-orang tak berani keluar rumah, dan setiap kali angin bertiup melewati pepohonan bambu, bisikan itu terasa semakin dekat. Bukakan aku. Kisah horor ini baru saja dimulai, dan apa yang akan terjadi setelah bisikan itu jauh lebih mengerikan. Setelah suara bisikan dari kubur membuat warga gelisah, desa itu kembali diguncang oleh sebuah kejadian baru. Dan kali ini bukan orang dewasa yang mengalami, melainkan seorang anak kecil. Namanya Rani, usianya baru 7 tahun. Rumahnya tidak jauh dari pemakaman, hanya sekitar 100 meter. Malam itu, Rani terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara ketukan, tok, 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 seperti kayu dipukul dari kejauhan. Rasa penasaran membuatnya mengintip dari jendela kamar. Yang dilihatnya membuat tubuh mungilnya membeku. Di tengah cahaya bulan yang redup, ia melihat peti mati Pak Wiryo terbuka. Tutupnya tidak lagi rapat, melainkan tergeletak di samping gundukan tanah. Dan di dalamnya, sosok jenazah Pak Wiryo duduk. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, dan ia tersenyum menatap ke arah rumah Rani. Anak kecil itu menutup mulutnya, menahan teriakan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berlari ke kamar orang tuanya, menangis tanpa bisa menjelaskan. Sejak malam itu, Rani berubah. Ia tidak lagi ceria, mulutnya terkunci rapat, dan setiap kali ditanya apa yang terjadi, matanya hanya berkaca-kaca. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh cerita dari ayah Rani. Dengan suara bergetar, ia bercerita tentang apa yang putrinya lihat. Tapi sebagian orang meragukan. Namanya juga anak kecil, mungkin hanya mimpi buruk, kata beberapa warga, mencoba menenangkan diri. Namun, perubahan Rani tidak bisa dibantah. Ia tidak mau tidur sendirian, tidak mau makan, dan setiap kali melewati jalan dekat kuburan, tubuhnya langsung kaku ketakutan. Dan yang paling membuat orang dewasa merinding, setiap malam Rani sering mengigau. Suaranya lirih, tapi jelas terdengar oleh ibunya. Dia tersenyum, dia lihat aku. Kalimat itu berulang-ulang keluar dari bibir mungilnya. Pendengar, bayangkan betapa mencekamnya suasana desa itu sekarang. Suara bisikan belum reda, dan kini seorang anak kecil mengaku melihat sendiri jenazah yang seharusnya tenang malah duduk sambil tersenyum di dalam peti. Apakah itu hanya imajinasi seorang bocah? Ataukah memang benar ada sesuatu yang bangkit dari kubur? Kisah ini belum selesai, karena setelah itu sebuah rahasia besar dari masa lalu Pak Wiryo perlahan mulai terungkap. Pendengar setia,
Setelah kisah tentang Rani yang melihat sosok Pak Wiryo duduk di dalam peti mati, suasana desa semakin kacau. Orang-orang mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa sosok Pak Wiryo semasa hidupnya? Di balik sosoknya yang pendiam, ternyata Pak Wiryo menyimpan masa lalu kelam. Beberapa orang tua di desa berbisik bahwa dulu ia dikenal sebagai dukun. Bukan dukun biasa, melainkan orang yang suka mempelajari ilmu hitam. Konon, di masa mudanya, Pak Wiryo sering melakukan ritual di hutan bambu di pinggir desa. Ritual itu selalu dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Ada yang mengaku pernah melihatnya membawa sesajen, kepala ayam, kemenyan, bahkan benda-benda aneh yang tak jelas asal-usulnya. Warga sebenarnya sudah lama curiga. Banyak kejadian aneh yang dikaitkan dengannya. Misalnya, setiap kali ada orang yang bermusuhan dengan Pak Wiryo, orang itu jatuh sakit tanpa sebab. Ada juga kisah tentang seorang petani yang berselisih dengannya. Esok harinya, sawah petani itu dipenuhi ular. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari seorang kerabat jauh Pak Wiryo. Ia mengatakan, sebelum meninggal, Pak Wiryo sering berbicara sendiri. Katanya, ia sedang menunggu seseorang yang pernah ia ajak berjanji. Kalau aku mati, jangan coba-coba menutup petiku, karena aku akan kembali. Ucapan itu terdengar mustahil, tapi sekarang dengan semua kejadian aneh yang terjadi, warga mulai percaya kalau peringatan itu bukan sekadar omong kosong. Keluarga Pak Wiryo sendiri sebenarnya tahu sedikit tentang hal itu. Mereka sering menemukan benda-benda aneh di rumahnya, jimat, botol berisi cairan merah, dan buku tua yang dipenuhi tulisan-tulisan Jawa kuno. Namun, mereka terlalu takut untuk membicarakannya. Pendengar, rahasia ini membuat suasana desa semakin mencekam. Orang-orang yakin peti mati yang tak bisa tertutup rapat itu adalah pertanda bahwa perjanjian gelap Pak Wiryo belum selesai. Dan jika benar demikian, artinya arwahnya tidak akan pernah tenang. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Bukan hanya suara bisikan atau penampakan. Kali ini, teror itu mulai masuk ke rumah-rumah warga. Setelah rahasia masa lalu Pak Wiryo terungkap, teror di desa itu tidak berhenti. Malam demi malam, semakin banyak warga yang merasakan gangguan aneh, dan kali ini gangguan itu bukan lagi dari arah kuburan, melainkan masuk ke rumah-rumah mereka. Semua bermula dari rumah Pak Sastro, orang yang pertama kali mendengar bisikan dari kuburan. Malam itu, ia sedang berbaring, mencoba memejamkan mata. Namun, tiba-tiba terdengar suara piring pecah di dapur. Ia terbangun, segera menyalakan lampu dan berjalan ke sana. Yang dilihatnya membuat darahnya berdesir. Semua piring dan gelas di rak jatuh berserakan ke lantai. Padahal tidak ada angin, tidak ada siapa-siapapun. Suara langkah kaki terdengar jelas, duk, 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 berjalan dari arah dapur menuju pintu belakang. Pak Sastro memberanikan diri menoleh, dan di sanalah ia melihat bayangan samar seseorang berjalan tertatih, meninggalkan jejak lumpur basah di lantai rumahnya. Gangguan serupa juga dialami keluarga lain. Di rumah Pak Slamet, tengah malam terdengar suara orang menangis, tangisan lirih perempuan. Semua orang terbangun mencari asal suara itu. Anehnya, suara itu terdengar dari bawah kolong tempat tidur. Ketika mereka mengintip dengan senter, yang terlihat hanya kain kafan basah tergeletak, lalu menghilang begitu saja.
Sementara itu, keluarga kecil di dekat pematang sawah mengalami hal yang berbeda. Mereka mencium bau busuk menyengat setiap menjelang tengah malam. Bau itu bukan bau bangkai biasa, melainkan seperti campuran darah dan tanah basah. Anehnya, bau itu selalu hilang begitu ayam jantan berkokok. Pendengar, bayangkan suasana desa saat itu. Tidak ada lagi yang berani keluar rumah di malam hari. Jalanan gelap, pintu rumah dikunci rapat, dan lampu-lampu dinyalakan sepanjang malam. Tapi tetap saja, suara-suara aneh, bayangan samar, bau busuk, bahkan benda-benda bergerak sendiri terus menghantui warga. Mereka semua yakin semua gangguan ini bersumber dari satu hal, peti mati Pak Wiryo yang tidak pernah benar-benar tertutup. Dan ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika seorang warga ditemukan meninggal dengan cara misterius. Gangguan demi gangguan terus menghantui warga desa. Namun, semua itu masih bisa ditoleransi. Sampai akhirnya, teror itu merenggut nyawa. Korban pertama adalah seorang lelaki bernama Pak Jono. Ia adalah salah satu dari warga yang ikut menurunkan peti mati Pak Wiryo ke liang lahat. Malam itu, ia tak pulang ke rumah. Istrinya panik, lalu meminta tolong tetangga untuk mencari. Keesokan paginya, tubuh Pak Jono ditemukan di tengah sawah. Kondisinya membuat orang-orang tak berani mendekat. Tubuhnya kaku dengan posisi terlentang. Mulutnya terbuka lebar seakan berteriak, dan kedua matanya melotot tajam menatap langit. Yang lebih menyeramkan, di sekitar tubuhnya terdapat jejak kaki berlumpur. Tapi anehnya, hanya satu arah. Jejak itu muncul dari arah kuburan Pak Wiryo, lalu berhenti tepat di dekat jasad Pak Jono. Setelah itu, hilang begitu saja. Warga geger, tangisan keluarga bercampur dengan bisik-bisik ketakutan. Orang-orang menyebut kematian itu bukan kematian wajar. Ada yang percaya Pak Jono dijemput oleh arwah Pak Wiryo karena pernah menyentuh peti matinya. Saat jasadnya dibawa pulang, suasana rumah Pak Jono semakin mencekam. Beberapa orang yang melayat mengaku melihat sesuatu. Sesosok bayangan hitam tinggi berdiri di sudut ruangan menatap tanpa wajah. Begitu didekati, bayangan itu lenyap begitu saja. Pendengar, dari sinilah rasa takut warga berubah jadi kepanikan. Mereka yakin siapapun yang pernah menyentuh peti mati itu akan mendapat giliran. Bisik-bisik itu semakin keras terdengar, membuat suasana desa seperti terbelah. Ada yang ingin membongkar makam Pak Wiryo, ada pula yang melarang karena takut membawa bencana yang lebih besar. Sementara itu, suara bisikan dari kuburan semakin jelas. Jika sebelumnya hanya samar, kini terdengar jelas menyebut nama-nama warga, satu persatu. Dan malam setelah kematian Pak Jono, seorang saksi mengaku melihat sesuatu di dekat makam. Peti mati itu kembali terbuka, dan di dalamnya sosok Pak Wiryo tidak lagi terbaring, melainkan duduk tegak, menatap lurus ke arah desa. Pendengar, ini baru awal, karena setelah itu warga memutuskan untuk mencari pertolongan. Seseorang harus dipanggil untuk melawan kekuatan gelap ini. Setelah kematian misterius Pak Jono, suasana desa benar-benar kacau. Warga dicekam ketakutan. Tak ada lagi yang berani keluar rumah selepas maghrib. Bahkan, beberapa keluarga memilih tidur bergerombol di satu rumah karena merasa lebih aman bersama-sama.
Namun rasa takut itu tak bisa dibiarkan berlarut. Akhirnya, para tetua desa sepakat untuk memanggil seorang orang pintar. Namanya Kiai Surya, seorang kiai sekaligus dukun putih yang terkenal mampu mengusir gangguan goib. Kiai Surya datang sore hari. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Begitu ia tiba, ia langsung merasakan ada energi jahat yang menyelimuti desa. Ini bukan sekadar arwah gentayangan, ucapnya pelan, tapi perjanjian yang belum selesai. Malam itu, warga berkumpul di dekat pemakaman. Kiai Surya menyiapkan sesajen sederhana, air putih, kemenyan, dan doa-doa ayat suci. Dengan suara lantang, ia mulai membaca doa, berusaha menenangkan arwah Pak Wiryo agar bisa beristirahat. Namun, sesuatu yang tak diduga terjadi. Saat Kiai Surya mencoba mendekati makam untuk menutup kembali peti mati yang terbuka, tubuhnya tiba-tiba terhentak mundur, seperti ada kekuatan besar yang menolaknya. Warga yang melihat kejadian itu menjerit panik. Kiai Surya jatuh terduduk, wajahnya pucat. Dengan suara gemetar, ia berkata, dia tidak mau ditenangkan. Dia sudah terikat pada sesuatu yang lebih kuat. Kalian semua dalam bahaya. Pendengar, bayangkan betapa tegangnya suasana malam itu. Doa-doa terus dilantunkan, kemenyan dibakar, namun suara bisikan dari kuburan semakin keras. Kali ini bukan hanya satu suara, melainkan banyak, seperti ada puluhan mulut berbisik bersamaan. Warga makin yakin yang mereka hadapi bukan hanya arwah Pak Wiryo, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan benar saja, saat tengah malam angin berhembus kencang, petir menyambar langit. Tiba-tiba tanah di sekitar makam bergetar. Dari dalam peti terdengar suara tawa parau panjang menusuk telinga. Kiai Surya berdiri gemetar. Dengan suara serak ia berkata, "Ini baru permulaan. Jika kita tidak menghentikannya, desa ini bisa binasa." Pendengar, malam itu desa sadar satu hal, mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Malam setelah Kiai Surya mencoba menutup peti mati, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar-nyambar, seakan langit ikut murka. Tapi justru di malam itulah teror mencapai puncaknya. Sekitar tengah malam, tanah di sekitar makam Pak Wiryo bergetar hebat. Warga yang rumahnya dekat kuburan mengaku mendengar suara retakan seperti tanah yang dibelah dari dalam. Mereka yang berani mengintip dari balik jendela melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Petir mati Pak Wiryo kembali terbuka lebar, dan kali ini tubuh jenazahnya tidak lagi kaku. Sosok itu duduk, kepalanya menengadah ke langit, dan dari mulutnya menetes cairan merah pekat seperti darah. Petir menyambar tepat di belakang makam. Kilatan cahaya membuat sosok Pak Wiryo terlihat jelas. Kulitnya pucat membiru, matanya setengah terbuka, dan senyumnya melebar tak wajar. Tangannya perlahan bergerak, mencengkeram sisi peti, seolah siap bangkit sepenuhnya.
Pendengar, warga yang melihat kejadian itu menjerit histeris. Beberapa lari terbirit-birit, ada pula yang pingsan di tempat. Namun, satu hal yang lebih mengerikan adalah darah yang menetes dari mulut jenazah itu jatuh ke tanah, dan setiap tetesnya membuat tanah berasap seakan terbakar. Tak lama, bau anyir bercampur belerang menyebar ke seluruh desa. Ayam-ayam berkokok gelisah, anjing-anjing melolong panjang. Semua tanda malam itu bukan malam biasa. Kiai Surya yang datang bersama beberapa warga mencoba membaca doa keras-keras, namun doa itu justru tenggelam oleh suara tawa parau yang menggema dari dalam kuburan. Tawa itu begitu panjang, dalam, dan terdengar seperti berasal bukan dari satu orang, melainkan banyak suara sekaligus. Dan puncaknya, petir menyambar pohon besar di dekat pemakaman. Pohon itu roboh menimpa pagar makam hingga tanah kubur Pak Wiryo terbuka semakin lebar. Dari retakan tanah itu muncul bau busuk yang menusuk hidung, disertai suara jeritan samar seakan ada banyak jiwa yang terperangkap di dalam sana. Pendengar, malam itu dikenal warga sebagai malam petir berdarah. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekat ke kuburan. Mereka semua sadar Pak Wiryo sudah bukan lagi sekedar jenazah. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Setelah malam petir berdarah itu, desa berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Setiap malam, gangguan semakin parah. Bukan lagi sekedar suara atau bayangan, tapi benar-benar teror yang menghantui warga dari dalam mimpi hingga ke dunia nyata. Beberapa orang mulai mengaku mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi terjebak di dalam sebuah peti mati, gelap, sempit, dan udara begitu sesak. Mereka berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengar. Dan sebelum terbangun, mereka selalu melihat wajah Pak Wiryo tersenyum dari balik celah peti menutup rapat mereka di dalam. Yang lebih mengerikan, mimpi itu tidak berhenti begitu saja. Orang-orang yang mengalaminya terbangun dengan tubuh lemas, napas terengah, bahkan ada yang lehernya penuh bekas cakaran, seakan mereka benar-benar berusaha keluar dari dalam peti. Pendengar, teror ini bukan hanya datang lewat tidur. Beberapa warga benar-benar hilang tanpa jejak. Terakhir kali mereka terlihat selalu sama, berjalan ke arah kuburan seolah dipanggil oleh sesuatu. Anehnya, mereka melangkah tanpa kesadaran, mata kosong, wajah kaku. Hingga pagi tiba, mereka tak pernah kembali. Suasana desa semakin kacau. Orang-orang mulai mengungsi, ada yang pergi ke desa tetangga. Namun sebagian memilih bertahan karena takut meninggalkan rumah mereka begitu saja. Kiai Surya mencoba menenangkan warga, namun wajahnya sendiri terlihat semakin cemas. Ini sudah melewati batas manusia, katanya dengan suara berat. Yang kita hadapi bukan sekedar arwah penasaran, ada sesuatu yang menuntut korban. Dan benar saja, malam itu suara-suara dari kuburan terdengar jelas oleh hampir semua warga. Kali ini bukan hanya bisikan atau tawa, melainkan jeritan. Jeritan panjang, pilu, seperti puluhan orang yang menderita. Beberapa warga yang memberanikan diri mengintip dari jauh mengaku melihat sosok-sosok hitam keluar dari retakan tanah.
Mereka berjalan tanpa bentuk jelas, hanya bayangan kabur, tapi masing-masing membawa wajah orang-orang yang hilang. Pendengar, bayangkan ngerinya. Desa itu kini benar-benar dikepung ketakutan. Setiap orang yang masih tinggal tahu cepat atau lambat giliran mereka akan tiba. Dan di balik semua itu, satu-satunya harapan hanya tinggal satu, ritual terakhir yang harus dilakukan Kiai Surya. Malam terakhir di desa itu menjadi saksi dari sebuah ritual yang tak pernah dilupakan. Kiai Surya dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia miliki memutuskan melakukan upaya terakhir untuk menghentikan teror Pak Wiryo. Malam itu, warga yang tersisa berkumpul di dekat pemakaman. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar, namun mereka tahu jika tidak dilakukan malam itu juga, desa bisa benar-benar lenyap. Kiai Surya menyiapkan api unggun kecil, kemenyan, dan sebuah kain kafan bekas milik Pak Wiryo yang ditemukan di rumahnya. Dengan suara lantang, Kiai Surya mulai melantunkan doa-doa. Suaranya bergetar, namun tetap tegas. Api menyala semakin besar dan kain kafan itu dilemparkan ke dalamnya. Semua orang menahan nafas, menunggu tanda. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Api itu padam begitu saja, seolah disiram air. Suasana hening sesaat, lalu tiba-tiba terdengar suara tawa panjang dari arah kuburan. Tawa parau, dalam, dan menusuk telinga. Tanah bergetar hebat. Peti mati Pak Wiryo terangkat sedikit, lalu terbuka lebar. Sosok itu masih ada di dalam, tapi kali ini ia tidak lagi tampak seperti jenazah. Tubuhnya tegak, matanya merah menyala, dan mulutnya menyerinai lebar. "Kalian pikir bisa menahanku?" Suara itu bergema, terdengar bukan hanya di telinga, tapi juga di dalam kepala semua orang yang hadir. Warga berteriak histeris, sebagian lari, sebagian jatuh pingsan. Kiai Surya mencoba melawan dengan doa terakhir, membaca ayat dengan sepenuh hati, tapi angin kencang berhembus, membuat suaranya tenggelam. Pendengar, saat itu kilat menyambar sekali lagi. Cahaya terang memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Tanah kuburan di sekitar Pak Wiryo retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam, seperti berusaha keluar, meraih apa saja di sekitarnya. Kiai Surya jatuh tersungkur. Dengan suara lemah, ia berkata, "Dia tidak bisa dihentikan. Desa ini sudah jadi miliknya." Dan sejak malam itu, tak ada lagi kabar tentang desa tersebut. Warga dari luar yang mencoba datang hanya menemukan pemakaman sepi dengan satu peti mati terbuka, seolah menunggu korban berikutnya. Pendengar setia, inilah akhir dari kisah peti mati yang tak pernah tertutup. Sebuah misteri yang sampai hari ini masih meninggalkan pertanyaan, apakah benar arwah itu masih ada di sana, menunggu dan terus menunggu. Pendengar setia, itulah akhir dari kisah peti mati yang tak pernah tertutup. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua rahasia berakhir di liang lahat. Ada janji-janji gelap yang tetap menagih, bahkan setelah kematian. Mungkin malam ini Anda sedang mendengarkan cerita ini di kamar, di ruang tamu, atau di teras rumah. Coba bayangkan, bagaimana jika tiba-tiba dari luar jendela terdengar bisikan lirih, "Bukakan aku."
Apakah Anda masih berani memejamkan mata, atau justru akan menoleh memastikan suara itu tidak benar-benar datang dari dalam tanah? Ingatlah, terkadang yang mati tidak selalu benar-benar mati, dan sebuah peti tak selalu bisa tertutup rapat. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetaplah waspada, karena misteri bisa saja sedang mengintai, bahkan di sekitar Anda. Selamat malam, dan jangan lupa kunci pintu rapat-rapat.